Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bersama-sama kita bangkit berdiri untuk mendengar panggilan ibadah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Sungguh begitu besar kasih Allah yang telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Mari dengan hati yang bersyukur kita mau memuji dan memuliakan namanya melalui pujian. Mulia bagi Allah. Sekali lagi, pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, amat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Pujilah, pujilah ya Tuhan. Kita tundukkan kepala untuk masuk di dalam doa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh mulia dan terpuji nama-Mu Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kembali kami boleh dikumpulkan di tempat ini, ataupun kami juga ada sebagian yang beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah Tuhan kiranya Engkau hadir di setiap hati kami. Biarlah Tuhan yang persatukan walaupun keberadaan kami berbeda-beda di tempat kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah Tuhan yang menuntun, memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah segala puji, hormat, sembah dan syukur kami naikkan hanya untuk kebesaran nama Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah ayat pengakuan dosa. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Sebenarnya kita tidak layak datang ke hadapan Tuhan oleh karena dosa-dosa kita. Namun pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dengan menaikkan puji-pujian, just as I am, I come broken. Just as I am and waiting. Just as I am and waiting to lead my soul of one that Lord to Thee whose blood can cleanse its form, O Lamb of God, I come. I come broken to be mended. I come wounded to be healed. I come desperate to be rescued. I come empty to be filled. I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb. And I'm welcome with open arms, praise God, just as I As I am, I would be lost, but mercy and grace find me above, and now to glory in Your cross, O Lamb of God, I come. Kami undang Bapak Ibu Jemaat sekalian bangkit berdiri. I come broken to be mended. Come broken to be mended. I come wounded to be healed. I come desperate to be rescued. I come
kepala dan hati kita, diri kita tundukkan serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Sambil kita membuka diri kita yang sungguh tidak ada satupun yang tidak terlihat. Tuhan melihat segala hati kita, niat hati kita, pikiran kita, rencana-rencana kita, tujuan-tujuan kita. Apakah ada jalan yang serong atau tidak? Apakah ada kepura-puraan atau kemunafikan? Apakah ada kepalsuan di sana? Tuhan tahu segalanya. Tetapi hari ini Dia membuka tangannya bagi setiap kita yang datang dengan rendah hati. Dia membuka tangannya, memeluk kita ketika kita datang dan mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita. Bahkan ketika kita menganggap diri baik-baik saja, bahkan ketika kita menganggap diri paling benar, Tuhan pun tetap menyambut kita. Karena sesungguhnya kita tidak ada ubahnya dengan orang-orang yang dikecam oleh Tuhan. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka yang merasa diri benar. Tetapi Tuhan begitu mengasihi dan memberi mereka banyak kesempatan. Demikian pula Tuhan memberi kita kesempatan hari ini. Ketika kita akan diundang bersama-sama duduk semeja dengan Tuhan, inilah kesempatan kita boleh sungguh-sungguh datang. Bukan dengan hati yang merasa diri karena kita benar, tetapi kita mau datang dengan sungguh-sungguh jujur. Tuhan, ini saya berdosa Tuhan. Niat saya tidak benar Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kita mau datang dengan hati yang demikian. Dan jikalau kita telah melukai, menyakiti, baik itu perkataan kita, tujuan-tujuan dan rencana-rencana kita mau datang di hadapan Tuhan, memohon ampun. Dan saya percaya Tuhan tetap memberi anugerahnya bagi setiap anak-anak yang mau datang dengan hati yang hancur. Tenangkan hatimu. Berbicaralah secara pribadi dengan Tuhanmu, dengan Bapamu, dengan sahabatmu yang terbaik. Berbicaralah kepada pribadi yang paling mengenal engkau. Berbicaralah kepada Dia yang menerima kita apa adanya, yang tidak melukai kita, yang tidak menyakiti kita, dan yang tidak menghakimi kita. Dia tahu siapa kita, dan Dia tahu kita datang dengan hati yang seperti apa. Mari kita mau jujur di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada Bapamu. Berbicaralah kepada juru selamatmu. Berbicaralah kepada teman terdekatmu, sahabatmu, kekasih jiwamu, belahan jiwamu. Dia segalanya bagimu. Katakan, jikalau masih ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang menghalangi hubunganmu menjadi dekat dengan Tuhan, yang menghalangi engkau sehingga doa-doamu terhalang, berbicaralah kepada Dia. Dia mau mendengar, Dia mau membuka hatinya, Dia mau merangkulmu. Tuhan, ini kami yang datang kepadamu. Engkau melihat hati seperti apa yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Apakah betul kami datang dengan hati yang betul-betul mau dibentuk, mau diajar, mau diubahkan, mau diluruskan, mau disembuhkan, dan mau dipulihkan. Jikalau Engkau menemukan hati yang demikian Tuhan, jangan laluhkan kami Tuhan. Sembuhkan kami, pulihkan kami, perbaharui kami, kuatkan kami, teguhkan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Tetapi jikalau Engkau menemukan ada hati yang masih keras, hati yang merasa diri saya baik-baik saja, tidak ada yang perlu diperbaiki dengan saya. Tidak ada yang perlu ditegur. Tidak ada yang perlu disembuhkan. Ampuni saya.
Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni saya. Jikalau ada hati yang demikian. Tuhan, ini setiap kami, ini setiap saya yang berdiri di tempat ini. Di tempat di mana saya berdiri, baik saya yang ada di tempat ini, di rumahmu, maupun setiap saya yang ada di rumah masing-masing. Engkau ada di tempat di mana kami berdiri Tuhan. Sekalipun kami berdiri tetapi hati kami tertunduk. Memohon belas kasihan dan anugerah Tuhan. Kiranya kami sungguh-sungguh Tuhan, datang dengan hati yang mau bertobat. Hati yang mau dipulihkan, disembuhkan dan diperbaharui. Sehingga kami boleh menjadi ciptaan baru. Kami menjadi alat Tuhan yang sungguh-sungguh dapat dipakai Tuhan. Karena kita mau dimurnikan. Dan kami percaya Tuhan, hati yang sungguh datang dengan jujur dan hancur adalah hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh bisa menjadi alat, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami mau menjadi berkat dan alat ya Tuhan. Berkati setiap kami, ampuni kami. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan, punya Allah, punya Bapa, punya teman, punya sahabat yang demikian. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Janji pengampunan dosa. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dengan tetap berdiri, bersama-sama kita ungkapkan syukur. Karena kasih-Nya yang ajaib dan anugerah-Nya yang sudah menyelamatkan kita. Katakan sungguh heran dan ajaib. Sebagai umat yang sudah diampuni dosanya, dengarlah petunjuk hidup baru. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus,
supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Bersama-sama dengan umat gereja sedunia di segala abad dan sepanjang masa, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian secara virtual yang akan dibawakan oleh Pak Sutri dari GKY Jemaat Greenfield. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh beribadah bersama dan kita boleh memuji, memuliakan Tuhan. Saudara, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa dibukakan akan isi hati Tuhan. Bapa dalam surga, kami
bersyukur untuk hari ini kami boleh diundang kembali ke rumah Tuhan. Di dalam keadaan yang terbatas, kami ada di rumah, kami melihat secara online, ya Tuhan, kami percaya ada berkat Tuhan yang tetap Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kiranya ya Tuhan, hati kami Tuhan lembutkan, Tuhan yang boleh memimpin sepanjang ibadah dan pemberitaan firman Tuhan ini. Kami sungguh rindu ya Tuhan, ketika kami mendengar firman Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-32. Mazmur pasal yang ke-32, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-32, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat setiap kita. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah. Hai orang-orang benar, bersorak-sorailah. Hai orang-orang jujur. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, namun kita menjadi pelaku firman dan kita lakukan setiap hari. Saudara yang terkasih, tema pada saat ini yaitu tentang persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan Dia. Dengan bahasa kerennya adalah fellowship with God atau akrab dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Nah, di Alkitab ada contoh misalnya dua yang dikatakan eksplisit bergaul dengan Tuhan, yaitu Henokh dan Nuh. Jelas di situ dikatakan bahwa mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Namun bukan berarti untuk tokoh-tokoh yang lain mereka tidak bergaul dengan Tuhan, tidak akrab dengan Tuhan. Musa misalnya dikatakan ketika di dalam pergumulannya itu, Keluaran 33 ayat 11 dikatakan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Saking dekatnya Tuhan dengan Musa, seperti seolah-olah dikatakan ia berhadapan muka dengan muka seperti seorang bicara dengan temannya. Artinya tokoh lain tidak secara eksplisit mungkin dikatakan bergaul karib dengan Tuhan, tetapi hidupnya betul-betul dekat dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Nah, kita akan melihat bagian yang lain, tokoh yang lain, yaitu tentang Daud. Daud juga mirip seperti Musa, tidak dikatakan secara eksplisit seperti itu, tetapi setidaknya kita bisa melihat ada bagian atau kisah-kisah hidupnya di dalam kehidupan Daud yang menunjukkan bahwa dia sangat dekat, sangat karib dengan Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 32 ini. Bagaimana seseorang menunjukkan kedekatannya dengan pribadi yang lain? Bagaimana anak kita bisa menunjukkan kedekatan dengan kita sebagai orang tua? Tentunya ketika dia atau mereka mengakui kesalahannya.
Saudara, seorang sahabat yang mungkin mengakui kesalahan kepada kita, dialah sahabat yang dekat dengan kita. Setuju, saudara? Anak yang kemudian mengakui kesalahannya, Pak, Ma, sorry ya, aku udah berbuat salah, aku bohong kemarin. Itu menunjukkan bahwa anak kita dekat dengan kita. Tetapi ada kesalahan atau ada hal yang disembunyikan kepada orang tuanya menunjukkan bahwa relasinya adalah jauh. Nah, demikian juga dengan Daud, ketika dia mengalami pergumulan itu, dia mengakui segala kesalahannya di hadapan Tuhan. Artinya apa? Ini artinya adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, tetapi punya kedekatan yang sangat intim, sangat erat dengan Tuhan. Daud orangnya. Nah, kita akan belajar apa yang kita bisa pelajari dari pengakuan dosa Daud. Apa yang kita bisa lihat sebagai tanda keakraban Daud dengan Allah ketika ia berani dengan jujur mengakui segala dosanya. Yang pertama, saudara, pelajaran yang pertama yang kita bisa pelajari bersama, yaitu ketika Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan, relasi yang jauh itu kembali dekat. Relasi yang jauh itu kembali dekat. Atau relasi yang rusak itu kembali dipulihkan. Nah, saudara, dosa membuat kita menjadi jauh dengan Tuhan. Dosa membuat ada tembok pembatas antara kita dengan Tuhan. Dan bukan hanya jauh dengan Tuhan, tetapi membuat hati kita gelisah dan dipenuhi dengan rasa bersalah. Dan itu yang dialami oleh Daud. Ketika Daud melakukan perzinahan dan pembunuhan, hidupnya menjadi tidak tenang. Sukacitanya yang penuh itu kembali sirna. Dan dikatakan di ayat yang ketiga, dikatakan bahwa selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saudara pernah mengalami sakit penyakit seperti ini? Pernah mengalami kegelisahan seperti ini? Saudara, sepanjang hari rasa tidak enak, sakit semua. Disebabkan tubuhnya sakit karena hatinya yang sakit. Hatinya yang pilu itu, menjadi lesu itu, mengeluh sepanjang hari itu. Karena apa? Karena Daud pernah berbuat salah kepada Tuhan. Pernah melakukan kesalahan dan kemudian ketika dia mengerti dan sadar itu, Daud betul-betul mengalami kegelisahan, dipenuhi dengan rasa bersalah, hidupnya tidak tenang. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Daud? Ayat yang kelima dikatakan, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Inilah pengakuan yang jujur yang dilakukan oleh Daud kepada Tuhan Allah. Dan kemudian Daud berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Aku akan mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kusembunyikan. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mungkin di antara kita ada yang bertanya seperti ini, mengapa sih Pak kita harus mengakui dosa? Bukankah doktrin yang kita sudah pelajari bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa dari awal. Dan kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Sekali selamat tetap selamat. Penebusan Kristus itu bersifat kekal adanya. Jadi pertanyaannya kenapa kita harus mengaku dosa? Bahkan dikatakan kita harus sering-sering mengakui dosa kita. Bukankah penebusan Kristus itu cukup dari dosa masa lalu, dosa saat ini, sampai nanti? Bukankah sekali waktu kita percaya kepada Yesus, itu berdampak sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu, bukan? Terus saya ingin menjawab dengan sebuah cerita. Suatu hari ada seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang bermain ketapel di pinggiran sungai. Dia main ketapel, dia lempar batu. Jauh-jauhan lempar batu. Wah, bisa jauh. Dan kemudian tanpa sengaja ketapel itu dia luncurkan dan kemudian batu itu mengarah kepada seekor bebek. Bebek itu kena palanya dan kemudian langsung mati di tempat. Kaget dia. Yang lebih kaget adalah bebek itu punya ayahnya. Punya papanya. Waduh, ini punya ayah saya. Kemudian yang lebih kaget lagi, dia melihat
ada abangnya yang sedang melihat adiknya itu. Abangnya tersenyum sambil melihat dan melirik si Dede itu dan berkata, ayo kamu kalau macam-macam sama abang, aku bilangin papa ya. Macam-macam aku bilangin papa. Terus dedeknya memelas, jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Bang, jangan kasih tahu, nanti saya dimarahin sama papa. Begini, kalau nggak mau dikasih tahu, besok kamu dapat duit jajan 10.000 sama mama kan? Kasih ke abang. Ya, jadi kasih ke abang nggak kasih tahu ke papa kamu, dan papa kita, begitu ya. Kasih 10.000, hari itu dikasih 10.000 ke abangnya tutup mulut. Hari kedua minta lagi 10.000, abangnya tutup mulut. Hari ketiga minta lagi 10.000 sampai adiknya kesel banget, begitu ya. Duit jajan setiap hari dikasih, disetorin ke abangnya. Abangnya tinggal ngomong, Dek ingat bebek, ya bebek jangan lupa, 10.000. Ya sampai 1 minggu diminta terus, adiknya dipalakin terus, saudara. Dan kemudian adiknya kesel, jengkel, udahlah kalau kayak begini, ini sampai kapan 10.000 terus cuma gara-gara bebek. Adiknya datang ke papanya, Pak, mau ngaku salah. Sambil gentar, dia gemeteran ngomong sama bapaknya. Salah apa? Gini Pak, minggu lalu itu adek main ketapel, terus kena bebeknya Bapak. Lalu bebeknya mati. Mohon maaf ya Pak, Dedek sudah berbuat salah sama Bapak. Nanti kalau udah besar, Dedek punya uang, Dedek ganti ya Pak. Saudara, apa yang dilakukan bapaknya? Bapaknya kemudian dia mendekat kepada dedeknya itu. Dia berkata, Nak, minggu lalu Bapak juga tahu. Bapak ngintip dari jendela, tapi diam-diam. Tunggu kamu datang. Dan Bapak senang. Kamu datang dan minta maaf kepada Bapak. Mulai sekarang jangan diulangi ya. Kesalahan bukan masalah lempar ketapel itu, tetapi kesalahan kamu adalah kenapa enggak dari dulu datang. Kalau ada salah, jangan sungkan-sungkan datang sama Bapak. Kemudian dipeluk anak itu. Anak itu kemudian ceria lagi, diledekin kokoknya. Bebeknya udah beres, dapat duit jajan lagi. Nah saudara, ini yang dimaksudkan, kenapa kita harus mengaku dosa sesering mungkin. Mengapa kita harus dengan jujur mengakui dosa di hadapan Tuhan? Karena relasi yang tadinya jauh itu kembali dekat. Seperti anak kecil tadi yang kemudian dekat kembali dengan bapaknya. Bapaknya tentu senang ketika anaknya itu mengakui dosanya. Kesalahan itu kemudian dihapusnya, diampuninya. Dan kemudian relasi mereka kembali dekat kembali. Mereka bisa main bersama. Mereka bisa bercanda bersama. Tetapi saudara, sedihnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang ngakunya anak-anak Allah, saudara, kita seringkali kita melupakan aspek yang penting ini, yaitu pengakuan dosa. Kita anggap, seminggu sekali cukup di gereja. Dan itu pun kita lakukan juga bukan dengan sepenuh hati, tetapi seperti formalitas. Nah saudara, mari kita sungguh-sungguh, kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang penting di sini. Bahwa ketika kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, ada dampak besar, ada manfaat, ada keuntungan. Di mana relasi kita yang tadinya rusak, yang jauh, kemudian Tuhan pulihkan. Dan bukan hanya relasi yang rusak itu dipulihkan, namun Tuhan memberikan bonus. Yaitu apa? Saudara bisa melihat di ayat yang pertama dan kedua dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ada perasaan bahagia yang muncul, ada perasaan sukacita. Dan kemudian di ayat kedua berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, jelas di sini Tuhan pasti mengingat kesalahan kita, namanya Tuhan. Kalau Tuhan lupa begitu saja, artinya dia bukan Tuhan. Dia maha tahu, bukan? Tetapi, saudara, indahnya di sini adalah ketika dia mengingat kesalahan kita sudah tidak memperhitungkannya lagi. Saudara, kalau saya mengingat kesalahan saudara dan kemudian tidak memperhitungkan lagi,
saudara pasti saudara bisa sangat melihat bahwa ini suatu relasi yang, ini orang siapa bisa seperti ini. Ada suatu relasi yang unik, yang baik, yang indah di situ ketika kita dimaafkan dan kita tidak merasa diperhitungkan lagi. Tetapi kalau saya melupakan, akan beda. Oh iya, pantas aja dia lupa. Pantas aja dia lupa. Dia tidak mengungkit lagi karena dia lupa. Ingat gak kesalahan yang kemarin? Apa sih, saya udah lupa. Tetapi Tuhan tidak demikian. Dia ingat, tetapi tidak diperhitungkan lagi. Ibarat kalau Instagram itu punya foto-foto kita saat kita jatuh, saat kita marah sama Tuhan, saat kita hancur-hancuran di situ, saat kita membuat Tuhan menangis, di situ ada foto-foto kita di Instagramnya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memperhitungkan lagi. Dia hanya memencet tombol like itu. Dia mungkin sertai dengan gambar hati, dengan kasihnya yang menerima kita apa adanya. Itulah manfaat dari pengakuan dosa. Dan kemudian saudara, di bagian berikutnya ada tujuan atau manfaat yang sangat penting di dalam kita mengaku dosa. Yaitu yang kedua adalah mengenal dan memperkenalkan Allah. Mengenal dan memperkenalkan Allah. To know Him and make Him known. Saudara, mari kita melihat pengenalan Daud akan Allah yang sebelum dia mengakui dosanya. Ayat yang kedua dikatakan begini. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Di sini ada relasi antara Daud dengan Tuhan. Tuhan menjadi orang yang ketiga atau dia, aku dan dia. Orang kedua kamu, engkau. Orang pertama Daud. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tetapi ayat yang ketujuh, saudara, relasi ini berubah. Dari antara aku dengan dia berubah menjadi aku dan engkau. Aku dan kamu. Ada pengenalan yang intim di situ. Saya bacakan ayat yang ketujuh. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkaulah menjaga aku. Engkaulah yang mengelilingi aku. Sehingga aku luput dan bersorak. Antara dia sebelumnya, lalu kemudian berubah menjadi engkau. Jadi Daud di sini betul-betul berkomunikasi dengan Tuhan seperti seorang sahabat karib yang sangat dekat. Dia berkata, engkau perlindunganku, engkau kekasih jiwaku, engkau yang menolong aku, engkau yang mengerti perasaanku, engkau yang segala-galanya itu. Daud betul-betul seperti sahabat karib dengan Tuhan. Dia berkata bahwa kedekatannya dengan Tuhan itu sungguh-sungguh real adanya. Dia tidak lagi berkata aku dan dia lagi, tetapi aku dan engkau. Kalau saya sama Pak Jokowi, saya berkata aku dan beliau. Betul ya? Aku dan dia. Gak mungkin saya berkata aku dan kau. Kecuali saya anaknya Bapak Jokowi. Berarti apa artinya? Ya saya tahu Pak Jokowi gak tahu saya. Kalau tahu sama tahu, andai kata satu sama tahu, itu pun juga belum tentu saya mengenal pribadinya. Tetapi di sini Daud betul-betul punya pengenalan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Dia berkata engkau. Dan menariknya saudara, bukan berhenti Daud berkata engkau di sini. Tetapi kita melihat saudara, di dalam bagian berikutnya dikatakan bahwa aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Tuhan juga berkata sebaliknya, aku dan engkau kepada Daud. Daud berkata aku dan kau kepada Tuhan. Bisa jadi Tuhan diam, tetapi enggak, Tuhan juga berkata bahwa aku berkata kepada kamu Daud. Tuhan juga berkata Daud adalah engkau di sini. Dikatakan aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju
kepadamu. Ada dua belah pihak ketika berkomunikasi, aku dan engkau yang saling mengenal satu dengan yang lain. Dulu waktu saya SMA, itu saya punya banyak teman. Entah kenapa saudara ya, teman itu datang dengan sendirinya dan senang bergaul dengan saya. Mulai dari teman yang semangat, cerewet, diam, sukanya baca buku, semua ada saudara ya. Jadi teman saya banyak dan uniknya saudara, ada satu teman yang ini nyebelin banget begitu ya. Tetapi dia merasa dekat sama saya. Dan dia ngomong sama teman-temannya, oh ini saya sahabatnya Jonathan. Dan teman-temannya konfirmasi ke saya, Jo, itu bilangnya deket sama kamu loh, itu teman aneh pikir saya, kok bilangnya deket sama kamu ngerasa deket gak sama dia? Enggak. Saya juga aneh saudara ya, kenapa dia ngomong saya sahabatnya Jonathan. Sedangkan saya tidak menganggap dia sahabat saya. Saya mau menjadikan teman yang lain itu sahabat saya. Dan saya bergaul dengan teman yang lain itu jauh lebih sehat ketimbang orang ini. Saya ngomong sama teman-teman, enggak, itu bukan sahabat saya kok. Dia ngaku-ngaku aja sahabat saya, ngerasa dekat sama saya. Tapi saya enggak bersahabat sama dia. Oh, ngaku-ngaku toh. Nah, ini maksudnya saudara. Ketika kita bersahabat dekat sama orang lain harus dikonfirmasi sama dua belah pihak. Saya merasa dekat dengan dia merasa dekat dengan saya. Ketika kita dekat sama anak kita harus konfirmasi dua belah pihak. Oh papa mama deket loh sama anak, tanya sama anaknya. Deket gak sama papa mama? Enggak. Nah berarti gak deket. Tetapi di sini antara Tuhan dengan Daud, dua-duanya ngerasa deket. Kita lihat lagi contoh yang lain. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Tuhan sendiri yang berkata bahwa Daud ini adalah seorang yang berkenan di hatiku. Artinya apa? Selain kita memperkenan Tuhan, kita berrelasi dengan Tuhan, betulkah Tuhan juga berkenan kepada kita? Apakah kita juga diperkenan oleh Tuhan seperti Daud diperkenan oleh Allah? Di dalam relasi kita, persekutuan kita dengan Tuhan, apakah kita berkata bahwa saya itu ngerasa dekat sama Tuhan? Lalu tanyakan juga apakah Tuhan merasa dekat dengan kita? Ini pertanyaan yang sangat krusial bagi setiap kita. Di dalam iman, di dalam kerohanian kita, apakah Tuhan betul-betul juga merasa berkenan kepada kita? Apakah segala perbuatan, tingkah laku kita membuat Tuhan berkenan selama ini? Selain Daud mengenal dan dikenal oleh Allah, tidak berhenti di situ. Tetapi Daud juga mengajak orang-orang itu mengenal Allah. Ayat 6. Dikatakan sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Jadi setelah Daud mengaku dosa, kemudian mendapat pengenalan yang lebih dalam dengan Tuhan. Kemudian Tuhan mengenal Daud, mengarahkan Daud. Daud juga punya kerinduan untuk membuat orang-orang lain itu mengenal Tuhan. Ayo orang-orang lain ini kenal Tuhan, berdoa kepadamu, engkau dapat ditemui oleh orang-orang ini. Jadi dia membuat orang-orang yang lain itu, membuat relasinya menjadi aku dan engkau juga seperti Daud alami. Inilah ciri-ciri orang yang akrab dengan Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Tidak berhenti pada kepuasan dan kelegaan, mendapatkan sukacita, ketenangan, bebas dari rasa bersalah. Tetapi ketika dia sudah sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, dia punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Bukan berhenti mengenal lebih dalam saja, tetapi membuat orang-orang lain juga ikut mengenal Tuhan lebih dalam.
Apakah ada ciri-ciri ini di dalam hidup kita? Di dalam kerohanian kita? Mari kita belajar seperti Daud. Daud sungguh-sungguh melakukan hal ini di dalam perbuatannya dan kesehariannya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatannya. Dan ini harusnya kita lakukan di dalam keseharian kita. Mengaku dosa kita. Karena Dia adalah setia dan adil. Pertanyaannya, apakah kita punya waktu yang khusus untuk mengakui segala dosa kita? Punya kehidupan pribadi dengan Tuhan yang betul-betul real, di mana kita jujur, mengaku apa adanya kesalahan kita, dan menyadari dosa kita. Permasalahannya mungkin bukan karena kita tidak ada waktu, tetapi apakah kita punya kepekaan seperti Daud? Daud di dalam masa keemasan dan kejayaannya menganggap mungkin itu hal yang remeh, hal yang biasa dilakukan oleh raja besar sekalipun. Kalau mungkin kita melihat kejahatan Daud, kejahatan yang sangat besar, kita punya kejahatan yang kecil, saudara. Pada zaman itu mungkin itu dianggap kecil oleh raja-raja yang kaliber dunia seperti Daud. Tetapi betul-betul Daud itu dengan rendah hati, dia mau mengintrospeksi hati. Kenapa menjadi lesu seperti ini ya? Kenapa aku gelisah seperti ini ya? Aku punya dosa apa di hadapan Tuhan? Aku mau minta ampun sama Tuhan. Aku mau bersujud di hadapan Tuhan. Saudara, apakah itu pernah kita lakukan selama kita menjadi orang percaya? Apakah itu menjadi kebiasaan yang selalu kita lakukan untuk mengevaluasi hidup dan hati kita? Kapan terakhir kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan perasaan yang berduka? Kapan terakhir kita menangis di hadapan Tuhan karena dosa yang kita lakukan? Kapan terakhir kita punya kepekaan sehingga membuat kita merasa gelisah, kita merasa bersalah, karena kita betul-betul melukai hati Tuhan? Saudara, jangan kita bermain-main dengan dosa. Begitu kita punya rasa bersalah, artinya Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati kita. Artinya kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan kau keraskan hatimu dan kau tidak mendengar suara itu. Dan lakukan sepanjang hari. Tidur malam, kau lihat apakah pagi tadi kau sudah melakukan dosa dan itu membuat hati Tuhan terluka. Jonathan Edwards, seorang hamba Tuhan yang besar, yang dipakai Tuhan untuk membuat kebangunan besar di Amerika, sekitar abad 18. Memberikan contoh konkret bagaimana mengakui dosa dengan intensional. Dia menulis buku, judulnya Nasihat bagi Petobat Baru. Ada 2 poin yang penting. Poin yang pertama di poin 37. Dalam usia yang masih muda, Jonathan Edwards berkata begini, saya menetapkan hati untuk merenungkan setiap menjelang tidur malam, sekiranya saya telah berlaku ceroboh, sekiranya ada dosa yang saya telah lakukan, dan sekiranya saya telah menyangkal diri juga merenungkannya setiap akhir minggu, bulan, dan tahun. Jadi kalau ada dosa, dari pagi, siang, malam, itu malam dia langsung cepat-cepat, dia pengen tahu, menyadari apa itu dosanya tadi. Dan kalau dia sudah berhasil menyangkal diri, dia juga catat cepat-cepat, wah saya berhasil menang di sini. Dia bersyukur sama Tuhan. Ya, setiap malam. Dan bahkan dia evaluasi lagi, itu setiap akhir minggu, akhir bulan, dan akhir tahun. Dia lihat kecenderungan dosa yang sama yang mana. Dan dia akan evaluasi itu. Lalu apa yang dia lakukan? Ini poin yang kedua. Di poin nomor 24, Jonathan Edwards berkata begini, menetapkan hati, sekiranya saya jelas telah melakukan suatu kejahatan, saya akan melacaknya hingga pada penyebab pertamanya. Dan dengan penuh kewaspadaan, berupaya untuk tidak kembali melakukan hal serupa. Dan berdoa
serta berjuang dengan segenap kekuatan saya untuk melawan penyebab pertama itu. Wah. Jadi setelah dievaluasi sepanjang malam itu, dia akan ngelihat ada data di situ. Melacak penyebabnya apa ini? Misal, berantem sama orang. Lalu kemudian orang itu terluka. Nah, ini bukan penyebab pertama. Ya, ini udah dampaknya. Jadi saya nggak mau berantem lagi deh. Iya, betul. Ya, itu keterlaluan kalau berantem lagi. Tapi penyebab pertamanya sehingga membuat jadi berantem itu apa? Wah, rupanya dia ada iri hati sama orang itu. Terus dikata-katain. Nah, iri hatinya itu yang harus dilawan, kata Jonathan Edwards. Iri hatinya itu yang membuat dia akhirnya terluka, dia pengen bales. Waktu dikata-katain. Dia lawan dengan sepenuh hati, katanya seperti itu. Ini baru niat. Ini baru intensional ketika mengaku dosa. Dan masih ada banyak lagi ketetapan-ketetapan yang lain yang dilakukan oleh Jonathan Edwards. Luar biasa sekali. Sehingga Tuhan berkenan. Tuhan memakai hidupnya dengan luar biasa. Ketika Tuhan pakai setiap kita, berkenan atau tidak, apakah kita sungguh-sungguh tulus dengan jujur, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Dan Tuhan pasti berkenan kepada saudara dan saya. Ini yang dimaksud dengan mengejar kekudusan. Oleh sebab itu Ibrani pasal yang 12 ayat 14 dikatakan kejarlah kekudusan. Sebab orang yang kudus melihat Tuhan. Jadi artinya bukan hanya kita sekedar mempertahankan kekudusan. Beda antara mempertahankan kekudusan dan mengejar kekudusan. Mempertahankan kekudusan hanya membuat kita tidak gagal, tidak jatuh lagi dalam dosa. Bisa mengatasi segala godaan dan ujian. Tetapi orang yang mengejar kekudusan adalah membuat dirinya diperkenan Allah. Membuat diri Allah itu tersenyum bagi kita. Menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan merindukan, itu terjadi dalam hidup kita. Itu artinya mengejar kekudusan. Dan itu yang Tuhan Yesus kerjakan ketika dia turun ke dalam dunia ini. Dia hidupnya dekat dengan Bapa. Dia hanya menyenangkan hati Bapa. Itu sebabnya segala godaan semua takluk di bawah kuasa Tuhan. Karena apa? Dia menyenangkan hati Bapanya di surga. Dia hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Mungkin saudara ada yang bertanya begini. Kalau begitu, kita ini susah semua. Melakukan segala perbuatan baik, sering gagal. Dibandingin sama Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus, Tuhan jelas saja. Dia bisa mempertahankan kekudusannya. Jelas saja dia Tuhan. Dan dia bisa menyenangkan Bapa. Nah saudara, ini ada seorang penafsir yang berkata begini. Tuhan Yesus tidak mungkin berbuat dosa. Dan faktanya Tuhan Yesus tidak berdosa. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus tidak merasakan pergumulan melawan dosa. Jadi dengan natur kemanusiaannya, Yesus sendiri itu betul-betul bergumul, berjuang, melawan dosa itu sampai akhir, babak akhir di dalam pertandingannya melawan kuasa yang jahat itu. Dan dia menangkan itu. Dan itu menunjukkan bahwa ketika Yesus bertanding melawan kuasa jahat, itu betul-betul dia bergumul di puncak pergumulannya yang besar. Saya kasih contoh, saya tanding misalnya sama Mike Tyson, tinju. Ronde pertama saya ditinju langsung KO turun, jatuh bukan? Hancurlah saya, lawannya Mike Tyson. Itu bukan menunjukkan hebatnya Mike Tyson, bukan. Tapi kebodohannya saya. Saya tidak pandai dalam hal bertinju. Tetapi kalau saya bisa menyaingi Mike Tyson sampai pertandingan di babak akhir, artinya apa? Ini Mike Tyson hebat sekali dan saya tahu kehebatannya. Nah, demikian juga dengan ketika Yesus bertanding melawan dengan kuasa jahat itu. Mulai dari dia pertama digoda di padang gurun sama iblis, terus
terus sampai di taman Getsemani. Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripada aku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Terus sampai di atas kayu salib. Dia terus fokusnya mendengar hati Bapa sampai dia berkata sudah selesai di sana. Ini artinya apa? Artinya dia menang betul melawan kuasa jahat. Dia bertanding, Yesus adalah pemenang. Tetapi yang kedua, dia betul-betul ngerti beratnya kuasa jahat itu. Dia betul-betul ngerti pergumulan saudara dan saya ketika berdosa. Dia betul-betul ngerti ketika kita sedang frustrasi, Tuhan aku jatuh lagi di dalam dosa yang sama, tolong Tuhan. Dia betul-betul ngerti ketika kita merasa bersalah, Tuhan aku berdosa, Tuhan ampuni. Dia betul-betul ngerti. Dan dia menerima itu. Mengampuni. Mengulurkan tangannya kembali. Supaya kita bangkit lagi. Ayo bangkit. Jangan berbuat dosa lagi. Ayo bangkit lagi. Ayo melayani lagi. Ayo mengampuni pasanganmu. Ayo kasih anak-anakmu lagi. Ayo berelasi baik lagi dengan sesamamu. Aku sudah mengalaminya ketika hidup di dunia ini. Aku tahu rasanya dikhianati. Aku tahu rasanya difitnah. Aku tahu rasanya dihina. Aku tahu rasanya dilukai. Aku sudah melewati itu semua. Dan aku akan menolong kamu. Ada Roh Kudus yang menyertai engkau. Jangan biarkan dosa itu menang melawan kau. Akui segala dosa. Bangkit lagi. Hidup kembali dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena Tuhan sudah terlebih dulu menderita, maka ia bisa menolong kita. Sudah ambil waktu, mungkin sudah sedang berjuang melawan dosa, dan membuat saudara merasa jauh dari Tuhan. Minta ampun dengan sungguh-sungguh. 1 menit ini Tuhan akan mendengar suaramu, bisikanmu. Sebentar lagi kita juga akan menerima perjamuan kudus. Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Kenang kembali akan kisah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Minta ampun atas segala dosamu. Sebagai tanda di mana engkau ingin kembali dekat dengan Tuhan. Dan alami kasih Tuhan. Tuhan sedang mencurahkan kasih-Nya kepada saudara sekalian. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh ditegur, diingatkan kembali akan kasih Tuhan. Dan Tuhan boleh menerima kami kembali setelah kami mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus.
Tuhan, tolong kami, anak-anak-Mu ini. Ketika kami menerimanya, kami boleh mengalami kehadiran Tuhan dan mengalami kasih Tuhan yang besar. Baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah. Tuhan, jangan lewatkan berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiap kali kita beribadah, kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, bisa melakukannya dengan cara melakukan scan QR code atau bisa juga dengan melakukan transfer ke rekening gereja seperti yang tertera di dalam layar. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita. Kita angkat pujian, Yesus aku milik-Mu, oh Tuhan. Musik saja. Kami undang Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Aku bersujud di hadapan-Mu. Aku bersujud di hadapan-Mu, saat itu indahlah. Hatiku senang berkat-Mu limpah, ku bersuka citalah. Ku mau dekat salib-Mu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu. Katakan sekali lagi, ku mau dekat salib-Mu ya Tuhan. Ku mau dekat salib-Mu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu ke tempat darah kudus. Kepadamu ya Tuhan Allah kami mau dekat salib-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, jikalau kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan mengucap syukur, biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati dan pakailah ini untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu, Engkau juga mengajarkan kami untuk tetap setia mengikut salib-Mu. Dan kami mohon pimpin Tuhan di dalam kehidupan aktivitas kami sehari-hari. Biarlah Tuhan Engkau yang mendengar seru doa kami. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom saudara sekalian, terpujilah nama Tuhan. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih
untuk kesetiaan dan juga cinta kasih daripada Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang hadir di tempat ini maupun bagi saudara sekalian yang berada di rumah mengikuti ibadah dengan setia dan juga terus mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini dengan memberikan persembahan. Terima kasih. Dan juga untuk rekan-rekan pengurus, penata layan, aktivis yang tetap dengan setia walaupun di tengah kondisi yang masih pandemi, terus memberikan dedikasi, memberikan waktu untuk bersama-sama agar setiap penyelenggaraan ibadah bisa berjalan dengan sangat baik. Terima kasih. Beberapa hal hendak saya sampaikan sehubungan dengan kegiatan gereja, tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk sama-sama melihat ke dalam bulan ini. Bulan ini adalah bulan Juni, kelanjutan daripada bulan Mei, di mana gereja, kami hamba Tuhan bersama dengan pengurus mengangkat satu tema besar, yaitu bulan keluarga di bulan Mei. Dan di bulan Juni ini kita mengangkat tema bulan persekutuan. Karena sebelumnya kita sudah merencanakan hendak melakukan retreat, tetapi ternyata rencana kita belum bisa berjalan dikarenakan kondisi yang seperti sekarang ini. Tetapi kita tetap berusaha untuk membangun persekutuan di tengah kita. Dan hari ini kita diingatkan, sebelum kita bersekutu dengan sesama, mari kita bersekutu terlebih dahulu dengan Tuhan. Itu akan membuka jalan dan menjadi kekuatan bagi kita untuk bersekutu. Dan mari kita juga bersekutu di hari Rabu ini untuk mendapatkan kekuatan rohani dengan bersama-sama berdoa. Dan tema yang akan dibawakan adalah The Power of Fellowship, kekuatan daripada persekutuan. Guru Injil Marta akan membawakan tema ini pukul 19.30, dapat diikuti melalui Zoom maupun YouTube. Di hari Jumat, Komisi Kaleb akan mengangkat satu tema, jadikan kami satu. Ini merupakan salah satu doa Yesus di dalam kitab Yohanes. Seperti kita tahu bahwa minggu demi minggu Persekutuan Kaleb mengangkat tema-tema yang ada di dalam kitab Yohanes. Dan Guru Injil Marta juga akan membawakan tema ini. Silakan bagi Bapak Ibu untuk mengikutinya pukul 10 di hari Jumat, tanggal 11 Juni. Jadwal penata layanan untuk minggu mendatang, Minggu 13 Juni, liturgis adalah Guru Injil Marta, pemusik Bapak Amon, dan pengkhotbah saya sendiri, singers Ibu Evi dan juga Bapak Thomas, persembahan pujian dari hamba Tuhan GKI Cibubur. Sekalian mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik bahwa pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita sama-sama doakan agar lewat persekutuan dengan Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu teman baik memberikan saya hadiah ulang tahun, sebuah jam tangan yang saat ini sangat bermanfaat untuk saya ketika saya berusaha untuk meningkatkan fisik saya kembali. Dan jam tangan ini perlu untuk dicas, perlu terhubung dengan gadget dan itu akan bekerja dengan maksimal. Dan saya percaya ketika kita terhubung, terkoneksi, melekat kepada sumber kekuatan kita, kepada Allah yang hidup itu, maka kehidupan kita pun akan mendapatkan kekuatan. Mari kita berdoa agar setiap kita, jemaat Tuhan, orang-orang percaya, punya kerinduan untuk melekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita doakan. Walaupun di tengah pandemi, persekutuan kita satu dengan yang lain. Di dalam keluarga, di mana ketika anak-anak kita sudah melewati ujian mungkin ya, ada sebagian yang masih ujian, kita bisa gunakan waktu untuk bisa sama-sama dengan mereka, meningkatkan persekutuan, meningkatkan relasi. Mari kita gunakan ini sebagai sebuah kesempatan membangun persekutuan yang indah, baik itu di gereja maupun di rumah. Dengan percaya bahwa doa yang kita naikkan ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, maka Ia akan berkarya di tengah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau Tuhan terus hadir di dalam setiap detil kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa ketika kami dekat dengan Tuhan, Engkau membukakan banyak hal di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan yang terbaik kepada kami. Dan kami rindu ketika kami mendengar firman Tuhan, kami merespon untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di tengah pandemi, ketika kami harus lebih banyak hidup di dalam keterbatasan, tetapi itu tidak membatasi kami untuk dekat dengan Tuhan.
Dan biarlah kami pergunakan waktu yang ada untuk terus dengan disiplin hidup membangun kedekatan itu, membangun kemelekatan itu dengan Tuhan, sehingga ada persekutuan yang indah antara kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan kerinduan ini, meskipun akan ada banyak tantangan ketika kedagingan kami, mungkin juga berbagai macam hal yang menjadi distraksi kami, kesukaan kami yang lainnya. Tetapi biarlah selalu ada kesadaran, selalu ada kepekaan untuk kami memprioritaskan hubungan dengan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup kami. Agar di sana kami dibukakan untuk tahu mana yang penting dan mengatur tiap prioritas dengan baik. Dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan agar di bulan Juni ketika kami banyak diberikan waktu, anak-anak kami sudah mulai masuk ke dalam masa liburan mereka. Kami juga meningkatkan persekutuan di tengah keluarga kami. Dan biarlah kami menggunakan momen-momen itu dengan baik. Dan kami juga rindu persekutuan di antara kami sesama anggota jemaat gereja Tuhan tetap terbangun indah, tetap terbangun baik. Ketika satu dengan yang lain kami saling berkomunikasi, saling memperhatikan, saling mendoakan, dan saling positif yang lainnya. Kami menyerahkan ya Tuhan gereja-Mu agar Tuhan terus berkarya di dalamnya. Agar setiap kami terus mendapatkan kekuatan, pengharapan, sukacita di dalam melewati masa-masa sulit. Dan tetap di dalamnya kami menemukan bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Air hidup yang menyegarkan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, pimpin dan bawa setiap kami untuk mengalami Engkau di dalam setiap hal yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami memohon. Amin. Ayat pengutusan bagi kita semua. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Saudaraku jemaat Tuhan, berpeganglah selalu di dalam kebenaran firman-Nya dan hiduplah berpadanan dengan kebenaran itu. Maka Allah sumber damai sejahtera dan sumber kekuatan akan senantiasa terus berkarya dalam hidup setiap kita. Hanya bersandar kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah yang sempurna di dalam Kristus Yesus, pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, berkat-berkat daripada Allah Tritunggal itu senantiasa bersama kita, di dalam kita, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.